Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembahasan soal calon keempat, asesmen kompetensi minimum bagian numerasi kali ini. Nah, sebelum saya lanjut, agar pembahasannya terlihat jelas, lebih baik ubah rotasi layar kalian menjadi landscape ya. Agar pembahasan ini terlihat jelas, ubah rotasi layar kalian menjadi landscape. Nah, sebelumnya saya mengambil soal tryout ini dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/kn di bagian numerasi. Numerasi ini ya. Bagian numerasi ini pilih yang level 4 karena kalian adalah siswa kelas 8. Nah, pada level pembelajaran 4 untuk kelas 8 ini ada beberapa bagian yang harus dipelajari. Kemarin kita sudah bahas mengenai bangun geometri bagian 1 dan 2. Hari ini kita akan bahas mengenai aljabar bagian pertama. Mengenai menyelesaikan persamaan linear 1 variabel atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada soalnya mengenai moda transportasi. Soal-soal ini sudah saya pindahkan di PowerPoint agar mudah untuk dibahas, karena kalau di sini maka kita akan scroll berkali-kali gitu ya. Nah, pada soal moda transportasi ini ada narasinya dan ada tabelnya di sini. Kita baca sekilas terlebih dahulu narasinya. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL, kereta rel listrik, MRT Jakarta, moda raya terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat, seperti tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel ketika kita menggunakan KRL, MRT atau ojek online. Di sini ada keterangannya dari stasiun mana dan ingin menuju ke stasiun mana. Terus kemudian ada MRT, di sini juga seperti itu, ada keterangan waktunya juga, dan ada tarif serta waktunya yang akan ditempuh. Nah, langsung kita baca soalnya. Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi di tabel. Nah, kita garis bawahi di sini ya. Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Maka di tabel ini kita cari stasiun Rawabuntu dan stasiun Fatmawati. Yang pertama kita spotlight dulu yang Rawabuntu. Ada 1 dan 2. Kita bisa menggunakan KRL dari stasiun Rawabuntu. Kita juga bisa langsung menggunakan ojek online dari stasiun Rawabuntu. Lanjut Fatmawatinya. 1, 2, 3, 4. Nah, stasiun Fatmawati di sini ada 4 pemberhentian. Nah, kalau ditanya di sini ada berapa pilihan perjalanan, maka sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya, karena di sini ada 4 pemberhentian di stasiun Fatmawati, maka kita bisa jawab 4 gitu ya. Namun untuk meyakinkan, kita bisa jabarkan terlebih dahulu bagaimana rutenya dari Rawabuntu menuju Fatmawati dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi ini. Yang pertama, otomatis kita bisa langsung dari Rawabuntu ke Fatmawati menggunakan ojek online ya. Ini adalah rute pertama, menggunakan ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati. Rute kedua, kita gunakan KRL dari Rawabuntu menuju Tanah Abang, kemudian kita ganti moda transportasi dari Tanah Abang ke Fatmawati menggunakan ojek online. Jadi rute keduanya kita menggunakan 2 moda transportasi, yakni KRL dan ojek online. Seperti itu. Rute ketiga, kita gunakan KRL
dari Rawabuntu menuju Kebayoran. Terus kemudian kita ganti dengan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati gitu ya. Jadi menggunakan dua moda transportasi. Oper, biasanya kita menggunakan kata oper dari KRL. Terus kemudian kita ganti kendaraan menggunakan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Ini adalah rute ketiga gitu ya. Ada rute keempat. Rute keempatnya kita dari stasiun Rawabuntu menuju ke Sudirman, terus kemudian stasiun Sudirman menuju ke stasiun Fatmawati dengan menggunakan MRT. Ya, jadi ini adalah rute keempat. Ya, kita bisa gunakan rute pertama dengan menggunakan satu moda transportasi, rute kedua, ketiga, dan keempat ini menggunakan dua moda transportasi seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi di tabel. Jadi jawabnya adalah 4. Lanjut ya, soal berikutnya. Narasinya sama, maka kita langsung baca pertanyaannya. Ya. Jika memperhitungkan waktu, berapakah waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Nah, yang tadi kita hanya memperhatikan rutenya saja, soal yang tadi. Dan soal yang ini kita diminta untuk memperhitungkan waktunya. Berapa waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Nah, dengan menggunakan rute tadi, rute pertama, ojek online, dari Rawabuntu ke Fatmawati, kita bisa tahu nih waktunya, karena di sini ada keterangannya. Tarif online bike adalah 2.000 per kilometer, dengan waktu tempuh rata-rata untuk 1 kilometer adalah 3 menit. Jadi, jika kita menggunakan ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati, jaraknya 22 km, maka kita kalikan nih. 22 dikali 3 sama dengan 66 menit. Seperti itu ya. Ini adalah rute pertama ketika menggunakan ojek online. Rute kedua tadi menggunakan KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang, kemudian menggunakan ojek online dari Tanah Abang ke Fatmawati. Maka kita perhatikan waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan KRL. Di sini ada keterangan waktu ya. Di Rawabuntu ke Tanah Abang dari jam 11.39 ke 12.12 kita membutuhkan 33 menit. Ya, terus kemudian dengan menggunakan ojek online, karena di sini jaraknya adalah 15 km, kita kalikan 3 sama dengan 45 menit. Jadi totalnya adalah 78 menit untuk rute kedua. Rute ketiga dari Rawabuntu ke Kebayoran dari jam 11.39 ke 12.00 kita itu membutuhkan waktu 21 menit. Terus kita oper menggunakan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati, jaraknya 13 km, kita kalikan 3. Maka hasilnya adalah 39 menit. Totalnya adalah 60 menit untuk rute ketiga. Selanjutnya untuk rute keempat, kita gunakan KRL dari Rawabuntu menuju Sudirman dan menggunakan MRT dari Sudirman ke Fatmawati. Menggunakan KRL kita memerlukan waktu 49 menit dan menggunakan MRT kita membutuhkan waktu 27 menit, sehingga total waktunya adalah 76 menit ketika kita menggunakan rute keempat. Jadi jika memperhitungkan waktu, berapakah waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Jadi jawabannya adalah yang rute ketiga. Membutuhkan waktu selama 60 menit. Seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, narasinya masih sama, maka kita langsung baca pertanyaannya. Akan lebih menghemat waktu jika Adi menggunakan ojek online langsung dari Rawalepas dekat stasiun Rawabuntu ke sekolah swasta alam dekat stasiun Fatmawati. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini yang ditanyakan juga terkait waktu. Ya, kita sudah hitung sebelumnya.
yang perlu kita perhatikan bahwa di sini ada tambahan narasi bahwa Adi ini akan menggunakan ojek online langsung dari rawa lepas. Rawa lepas ini tidak ada di di tabel ini, tidak ada rawa lepas. Namun di sini ada keterangannya bahwa rawa lepas ini dekat stasiun Rawabuntu, dan di sekolah swasta alam ini nggak ada di tabelnya. Namun di sini ada keterangannya bahwa sekolah swasta alam itu dekat stasiun Fatmawati. Jadi sama saja rutenya, bahwa kita akan Adi akan berangkat dari Rawabuntu ke stasiun Fatmawati. Nah, kita cek. Tadi kita sudah hitung waktunya kan? Jadi perlu kita cek saja. Rute 1 66 menit, rute 2 78 menit, rute 3 60 menit, dan rute 4 76 menit. Maka, apakah akan lebih menghemat waktu jika Adi menggunakan ojek online? Maka jawabannya adalah tidak benar, karena lebih menghemat waktu menggunakan KRL kemudian ojek online, yakni selama 60 menit. Jadi, rute 3 kan yang waktunya paling singkat. Jadi ya, lebih menghemat waktu jika menggunakan rute ke-3 daripada menggunakan ojek online langsung dari Rawabuntu ke Fatmawati. Jadi jawabannya tidak benar. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Narasinya masih sama ya, namun di sini pertanyaannya berbeda. Kita langsung baca pertanyaannya. Adi akan berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi? Nah, tadi yang pertama kali kita ditanya rute, yang kedua kita ditanya waktu, dan sekarang kita ditanya biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi. Masih sama ya, berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Jadi kita masih menggunakan 4 rute tadi, namun di sini kita perhatikan biayanya. Nah, di sini ada keterangannya. Ketika menggunakan tarif KRL, untuk 1 sampai 25 km pertama adalah 3.000 dan ditambah 1.000 tiap 10 km berikutnya. Ini ada keterangannya di tabelnya. Terus kemudian untuk ojek online ada keterangannya. Tarif online bike adalah 2.000 per kilometer. Jadi dihitungnya per kilometer nih kalau menggunakan ojek online. Kalau menggunakan KRL itu berdasarkan kilometernya. Jika 1 sampai 25 km pertama adalah 3.000. Wah, murah sekali ya jika menggunakan KRL. Nah, untuk yang MRT ini tidak ada keterangannya. Jadi kita langsung analisis satu per satu. Rute pertama dengan menggunakan ojek online ya tadi dari Rawabuntu ke Fatmawati. Jadi tarifnya itu 2.000 per kilometer. Maka karena di sini adalah 22 km dari Rawabuntu ke Fatmawati, maka kita kalikan 22 dikali 2.000 sama dengan 44.000. Gitu ya. Rute kedua dari menggunakan KRL kemudian menggunakan ojek online. KRL-nya tiap 1 sampai 25 km pertama adalah 3.000 biayanya. Jadi dari Rawabuntu ke Tanah Abang di sini ya, di Rawabuntu ke Tanah Abang kan 21 km. Jadi masih di antara 1 sampai 25 km. Maka biayanya adalah 3.000. Terus kemudian menggunakan ojek online ya. Kita dari Tanah Abang ke Fatmawati jaraknya 15 km, kita kalikan 2.000 sama dengan 30.000. Maka totalnya adalah 33.000. Seperti itu ya. Rute ketiga kita menggunakan KRL tadi ya dari Rawabuntu ke Kebayoran. Rawabuntu ke Kebayoran di sini masih 21 km. Jadi dengan menggunakan KRL biayanya 3.000. Terus kemudian kita ganti kendaraan menggunakan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Di sini adalah jaraknya 13 km. Maka kita kalikan 13 dikali 2.000 sama dengan 26.000. Totalnya 29.000. Rute keempat kita tadi menggunakan KRL dari Rawabuntu ke Sudirman. Ya, kemudian
menggunakan MRT dari Sudirman ke Fatmawati. Namun sayangnya di sini tidak diketahui jarak tempuh dan biayanya ketika menggunakan MRT. Jadi kita abaikan yang rute keempat. Jadi dari 3 rute ini dia akan berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi? Jadi kita cari biaya yang paling murah. Ya. Jadi yang paling murah adalah yang rute ke 3, ya, 29.000. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Narasinya masih sama, jadi kita langsung baca soalnya. Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Jawaban bisa lebih dari satu dan saling berkelanjutan. Nah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya gitu ya. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Kita tadi kan sudah menganalisis mengenai biaya ya. Jadi bisa kita langsung jawab sebenarnya. Jadi rute 1 tadi biayanya 44.000. Rute 2 33.000, rute 3 29.000 dan rute 4 tidak diketahui jarak tempuh sehingga tidak diketahui biayanya. Nah, berarti di sini pilihan perjalanan mana yang Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit. Jadi yang paling sedikit, paling menghemat adalah rute ke 3, 29.000. Jadi dari Rawabuntu ke Kebayoran kita menggunakan KRL, terus kemudian kita gunakan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Jadi jawabannya 1 dan 4 seperti itu ya. Jadi karena ini pertanyaannya itu berkelanjutan, narasinya sama, jadi kita bisa mengambil analisis dari sebelumnya untuk mengerjakan soal berikutnya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu menganalisis lagi, kita hanya perlu mengambil dari analisis yang sudah kita analisis sebelumnya, kita pakai pada analisis soal berikutnya. Gitu ya, jika narasinya masih sama. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan dengan narasi yang berbeda, yakni mengenai grafik daya ponsel. Kita baca soalnya. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai versus waktu dari pengisian ponsel milik Ani. Jadi di sini adalah kapasitas baterainya dalam persen dan di sini adalah waktunya dalam menit. Berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Nah, di sini saat pengisian dimulai, waktunya 0 gitu ya. Berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa? Saat pengisian dimulai ya, Jadi di sini ya, di titik ini. Di 40%. Kapasitas baterainya 40% pada saat pengisian baterai dimulai. Jadi persentase kapasitas ponselnya adalah 40% atau 0,4 gitu ya. Lanjut, pertanyaan narasinya masih sama. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai versus waktu dari pengisian ponsel milik Ani. Masih sama ya. Langsung kita baca pertanyaannya. Jika baterai dalam keadaan habis total 0%, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Nah, ini ceritanya baterainya itu habis total. Nah, sedangkan di sini kita startnya melalui 40%. Nah, maka kita perlu cari bahwa setiap berapa persen itu waktu yang dibutuhkan berapa gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, bahwa setiap kenaikan 10%
Ya, dari 50% ke 60% itu membutuhkan waktu 5 menit. Gitu ya. Maka ketika kondisi baterai habis total untuk mengisi penuh 100% membutuhkan waktu 5 dikali 10 sama dengan 50 menit. 10 ini dapat dari mana? Karena setiap kenaikan 10% itu membutuhkan waktu 5 menit, maka untuk dapat terisi penuh, yakni 100%, maka 100% bagi 10%, maka hasilnya adalah 10. 5 ini adalah waktunya. 5 dikali 10 sama dengan 50 menit. Seperti itu ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan hingga ponsel terisi penuh adalah 50 menit. Lanjut, narasinya masih sama. Untuk menjaga kondisi baterai ponsel, Ani hanya akan mulai mengecas bila baterai ponselnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam sehari. Dalam sebulan, 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Nah, di sini kita perlu analisis terlebih dahulu. Ani ini hanya akan mengecas bila baterai ponselnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam sehari. HP dicas apabila tersisa 20%, maka pengisian baterainya kan 80%, karena pasti sudah terisi 20%. Tersisa 20% baterainya. Sehingga diperlukan pengisian 80%. Totalnya, ya, karena setiap 10% itu adalah membutuhkan waktu 5 menit, maka 8 kalikan 5 sama dengan 40 menit, gitu ya. Setiap 10% itu setiap naik 10% itu membutuhkan waktu 5 menit. Sehingga 80% ini kita bagi 10 sama dengan 8, maka 8 dikali 5 sama dengan 40 menit. Seperti itu ya. Jika sehari melakukan 2 kali pengecasan, maka 2 dikali 40 menit sama dengan 80 menit. Nah, dalam waktu 30 hari, berapa watt? Yang ditanyakan kan watt ya. Berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Jadi, kita cari waktunya dalam jam. Kita kalikan 30 terlebih dahulu. Ya, 80 dikali 30 sama dengan 2400 menit. Kita bagi 60 menit. Kenapa kok dibagi 60 menit? Karena kita memerlukan waktunya dalam jam. Sama dengan 40 jam. Jadi, daya yang dibutuhkan adalah 40 dikali 1. Setiap 1 jam adalah 1 watt. Sama dengan 40 watt. Seperti itu ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dengan narasi yang masih sama. Jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, nah ini ceritanya Ani menggunakan mengisi daya ponselnya sambil digunakan. Maka kemiringan garis pada grafik di atas akan semakin landai. Dengan kata lain, kemiringannya berkurang. Apakah pernyataan ini benar? Jelaskan. Nah, ini ya, kita perhatikan grafik ini. Ketika ponsel itu diisi, kapasitas ponselnya itu diisi baterai, kapasitas baterainya diisi, maka grafiknya akan seperti ini. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit ketika dari 50% ke 60% itu waktunya yang dibutuhkan adalah 5 menit. Nah, ketika handphonenya ini, ponselnya ini dicas sambil digunakan, maka waktu yang dibutuhkan kan akan lebih lama nih. Maka grafiknya akan semakin menurun seperti ini ya, akan semakin landai dan kemiringannya akan berkurang. Maka, apakah pernyataan ini benar? Nah, benar. Jika digunakan saat mengecas, maka waktu pengisian akan semakin lama. Ini mengakibatkan kemiringan akan semakin landai. Seperti itu ya. Jadi,
pernyataan ini benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan narasi yang berbeda tentang pertumbuhan penduduk. Kita baca soalnya. Sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah yang baru jika jumlah penduduk minimal 120.000. Di tahun keberapa sekolah baru akan mulai dibangun? Nah, di sini maka kita perlu analisis terlebih dahulu bahwa di Januari 2015 penduduknya itu berjumlah 100.000 dan akan ada peningkatan jumlah penduduk sampai 5% per tahunnya. Jadi, dan di sini pemerintah itu akan berencana membangun sekolah baru jika jumlah penduduknya itu minimal 120.000. Nah, maka kita analisis satu persatu. Pada tahun 2015 populasinya 100.000. Peningkatannya 5% per tahun. 5% itu sama dengan 0,05. Ya, jadi pertumbuhan penduduknya kita akan gunakan rumus ini. Sebelumnya kita harus mengetahui N-nya terlebih dahulu. Kita kira-kira 5% dari 100.000 itu berapa? Jadi 5% dari 100.000 adalah 5.000. Jadi dari 100.000 ke 120.000 itu diperlukan pertambahan 5.000 berapa kali gitu ya. Kita perlu mencari N-nya terlebih dahulu. Jadi 100.000 ke 20.000 itu kita perlukan berapa kali penambahan 5%. Jadi 20.000 dibagi 5.000 itu ada 4 ya. 4. Jadi kita kira-kira di tahun 2019. Maka berarti N-nya itu 4. Ya, dari 2015 ke 2019 itu kan 4 tahun. Jadi N-nya kita gunakan 4. Kita coba cari dengan menggunakan rumus ini. Apakah benar jumlah penduduknya itu lebih dari 120.000? Nah, PO-nya adalah penduduk awal 100.000 dikalikan 1 plus 0,05 dari sini ya. Peningkatan 5% itu dipangkatkan 4 sama dengan 121.550. Nah, pemerintah akan bangun sekolah baru jika jumlah penduduknya itu minimal 120.000, maka benar ya di tahun 2019 ini sudah mencapai 120.000 bahkan lebih. Jadi karena di sini minimal 120.000, maka pemerintah bisa membangun sekolah baru pada Januari tahun 2019. Gitu ya. Jadi kita analisis terlebih dahulu satu persatu. Lanjut, pertanyaan berikutnya, narasinya masih sama, namun di sini tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Di awal tahun 2018 terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk hanya 3% per tahun. Maka, sekolah baru akan dibangun di Januari 2021. Pernyataan ini benar atau salah ya? Pertumbuhan majemuk kita sudah tahu rumusnya tadi ya, sudah pernah gunakan. Nah, karena di sini di awal tahun 2018 terjadi wabah virus, maka pertumbuhan penduduknya 3%. Lalu kita cari terlebih dahulu jumlah penduduk pada tahun 2017 itu berapa. Ya, dari 2015 ke 2017 itu 2 ya, 2 tahun. Maka kita pangkatkan 2. 100.000 dikali 1 plus 0,05, kita pangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah 110.250. Terus kemudian pada tahun 2018 itu terjadi wabah virus, maka sekolah akan dibangun di Januari 2021. Maka dari 2018 hingga 2021 adalah
110.000. Dari 2018 ke 2021 kan 3 tahun ya. Maka di sini kita pangkatkan 3N-nya. 1 plus 0,03 karena di sini adalah 3% per tahun sama dengan 120.423. Maka di sini benar ya. Jadi maka sekolah baru akan dibangun pada Januari 2021 karena adanya wabah virus itu. Maka pernyataan pertama ini benar. Benar ya. Lanjut pernyataan kedua. Di awal tahun 2019, setelah wabah virus tahun sebelumnya yang berhasil dihentikan, laju pertumbuhan tahun 2018 sebesar 3%. Pertumbuhan penduduk kembali normal seperti awal yaitu 5%. Jadi pembangunan sekolah baru akan dimulai Januari 2020. Maka tahun 2017 tadi ya, kita sudah pernah cari jumlah penduduknya 110.250. Kemudian pada tahun 2018 di sini laju pertumbuhannya jadi 3%. Tidak kita pangkatkan karena pada 2018 saja terjadi penurunan laju pertumbuhan menjadi 3%. Itu hanya pada tahun 2018. Maka kita kalikan sama dengan 113.557. Terus kemudian pada tahun 2019 kembali lagi 5% ya. Kembali lagi 5%. Maka hasilnya jumlah penduduknya 119.234. Jadi pembangunan sekolah baru akan dimulai Januari 2020. Ya, benar. Karena pada tahun 2019 ini sudah mencapai 119.234. Jadi sangat dekat sekali, mungkin kemungkinan besar ketika kita kalikan ya pada tahun 2020 di sini kita kalikan maka akan hasilnya akan sudah minimal 120.000. Jadi jawabannya di sini adalah benar gitu ya. Boleh dibuktikan di sini 2020-nya berapa jumlah penduduknya. Namun ketika kita sudah lihat bahwa 2019 itu jumlah penduduknya sekian, maka ini sudah sangat mendekati 120.000, maka ini jawabannya benar. Seperti itu ya. Ya, sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan mudah. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.